Ustadz Galih kayaknya siap sharing bagaimana monitoring evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh beliau. Mungkin nanti bisa ada diskusi di sini. Yang pertama tentu kami juga ucapkan syukur jazakumullah kepada Ustadz Sodikun dari tim MPP yang telah menyampaikan materinya. Insya Allah banyak masukan-masukan, arahan-arahan yang bisa kami dapatkan pada pagi hari ini, yang tentunya ini akan membantu kami dalam pelaksanaan pembelajaran kami terkhusus di SMA IT Al-Irsyad Aslamiyah Purwokerto. Adapun mungkin kami ingin sedikit sharing dengan teman-teman yang lain. Tentu ini tetap kalaupun kami diminta komentarnya tentang pelaksanaan pembelajaran kami di SMAIT, ya tidak lancar sepenuhnya juga begitu ya. Ada beberapa kendala yang memang kami hadapi karena ini memang hal yang baru dengan situasi juga yang memang tidak biasa begitu ya. Tetapi seperti yang disampaikan tadi, pelaksanaan pelajaran harus tetap berjalan dengan baik dan bisa optimal. Di antaranya adalah memang peran manajemen terutama kepala sekolah dalam memberikan arahan di dalam perencanaannya itu, kemudian mengontrol dan memonitoring pelaksanaannya, kemudian mengevaluasi serta tindak lanjut perbaikannya. Insya Allah kami di SMAIT Al-Irsyad Aslamiyah Purwokerto juga melakukan hal tersebut. Jadi tadi kami pertama diawali dengan pembuatan pedoman. Pedomannya ada 4 gitu ya, siswa, guru, manajemen, orang tua. Yang beberapa sekolah itu kadang-kadang lupa gitu bahwa orang tua pun perlu diberikan pedoman bagaimana mereka mendampingi anak-anaknya di rumah, apalagi yang SD gitu ya. SMP, kami yang SMA pun seperti itu. Jadi siswa, guru, manajemen, dan orang tua. Untuk siswa ya tentu siswa paham bagaimana belajar secara daring gitu ya. Kemudian kedua, guru paham ngajarnya, manajemen tahu juga bagaimana proses supervisinya, controllingnya. Kemudian orang tua juga paham bagaimana mengawal gitu ya anak-anak, dan bagaimana juga berkomunikasi dengan sekolah, karena mau nggak mau sekarang peran orang tua menjadi sangat penting gitu ya untuk memastikan kondisi pembelajaran anak di rumah. Nanti mungkin bisa saya share sedikit ini gambarannya. Nah ini contoh SOP pos yang kami buat begitu ya terkait dengan pembelajaran daring, dan di sini ada beberapa hal terkait dengan strukturnya, tugas guru, manajemen ya. Kemudian tambahan ada proktor kalau di kami gitu ya, itu juga kita atur sedemikian rupa, dan teknisi, orang tua dan siswa. Nah ini skenario pembelajarannya, bagaimana penilaiannya, platform yang kita gunakan, kemudian tata tertib, bahkan tata tertib sekolah juga selama daring itu seperti apa kami juga buat. Kemudian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Kemudian kejadian luar biasa. Nah ini kami membuat seperti ini. Nah ini ya tentu dalam pelaksanaannya ini kita sering mendapatkan masukan-masukan dan kita revisi gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Kita gunakan proses evaluasi selama per pekan gitu ya. Kalau per hari karena memang kami rasa terlalu mepet gitu ya. Itu paling tidak 1 pekan kami lakukan evaluasi. Nah mungkin ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan instrumen supervisi yang kami buat seperti ini kurang lebih. Sebentar, ini agak di bawah. Nah ini contoh penilaian guru dalam pembelajaran gitu ya. Dari mulai instrumen penilaian rencana pembelajaran, kemudian instrumen penilaian kegiatan pembelajaran. Ini kita sudah sesuaikan dengan konteks pembelajaran daring, jadi bukan yang biasa gitu ya. Kemudian di sini ada juga strategi pembelajaran daringnya, kita nilai juga. Kemudian media dan teknologi pembelajarannya, kemudian layanan bantuan pembelajaran. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk lembar evaluasi, kami juga memang menyiapkan evaluasi dari 4 gitu ya, sama seperti tadi. Dari siswanya kita juga memberikan ruang evaluasi, kemudian orang tua, dan juga guru, serta manajemen. Sehingga harapannya dengan semua melakukan evaluasi, proses pembelajaran bisa berjalan optimal, begitu ya. Kurang lebih mungkin gambaran kami di SMAIT Al-Irsyad seperti itu. Adapun kendala memang yang paling
umum adalah kondisi anak-anak di rumah sebenarnya. Jadi tidak semua anak dan orang tua siap untuk melakukan pembelajaran daring ini. Ada terkendala dengan jaringan, ada terkendala dengan alat, begitu ya. Kemarin kita coba antisipasi dengan mengecek barangkali anak-anak yang nggak punya alat-alat, kita coba pinjamkan dari sekolah, begitu ya. Kemudian terkait dengan jaringan, ya ini juga sama, ya kita coba bikin klaster gitu ya, misalkan anak-anak yang punya tempat tinggal yang jaringannya kurang bagus, dia suruh pindah ke tempat pamannya, kakeknya, atau temannya yang dekat begitu ya, sehingga dia dapat jaringan yang bagus. Paling itu sih yang memang cukup terkendala secara umum anak-anak terkait dengan pembelajaran daring. Insya Allah pekan ini kita baru ada evaluasi nih, 1 pekan ini, belum kita analisa, insya Allah hari ini kita akan coba kumpulkan, sehingga kami belum bisa cerita juga gitu ya, evaluasi pembelajaran pekan ini. Kurang lebih mungkin itu Ustadz Sodikun, Ustadz Zuhair yang bisa kami sharingkan ke teman-teman. Monggo kami juga mohon ada sharing dari teman-teman yang lain sehingga kami juga bisa mendapatkan masukan-masukan ataupun mungkin tips-tips gitu ya untuk pembelajaran daring ini, terutama terkait monitoring prosesnya ya dan evaluasi serta tindak lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi luar biasa yang disampaikan dari pemateri Ustadz Sodikun dan sharing dari Ustadz Galih SMA IT Purwokerto kaitan dengan monitoring dan evaluasi. Mungkin lebih kepada pertanyaan Ustadz, bagaimana ketika kita sebagai kepala sekolah ataupun manajemen, kan dalam aturan sebenarnya kepala sekolah sudah tidak mengajar gitu ya. Kalau misalkan dalam kondisi kepala sekolah ataupun manajemen pada saat ini mengajar, itu sebenarnya sedikit agak hambatan gitu ya. Trik dalam apakah pertanyaan di Al-Irsyad SMA Purwokerto ataupun yang lain, manajemen khususnya kepala sekolah sudah tidak mengajar atau seperti apa? Berarti itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, atas ilmunya, mudah-mudahan tim PP selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya beberapa mengikuti konsep program yang disampaikan oleh MPP, sepertinya perlu sedikit masukan Ustadz dari kami, bagaimana kalau program ini menyesuaikan dengan tingkatan jenjangnya Ustadz. Karena saya lihat ini lebih kepada dominasinya adalah tingkat sekolah atas, berbeda dengan tingkat sekolah dasar yang memang seperti sistem-sistem pembelajarannya anak-anak itu beda kemampuannya. Seperti SD misalkan belum tentu bisa menggunakan sistem classroom atau Google Meet, sedangkan di lapangan kami itu siswa lebih yang dominasi kemampuannya adalah melakukan menggunakan sistem WhatsApp terpadu. Nah, sehingga alangkah baiknya ini MPP bisa mengklasifikasi programnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di setiap jenjangnya. Kalau misalkan SD memang yang mendominasinya WhatsApp terpadu, bisa diprogramkan secara luas dan menyeluruh dan mendalam tentang pembelajaran yang WhatsApp gitu. Tidak sama dengan pembelajaran yang ada di jenjang tingkat yang lebih tinggi, misalkan SMP atau SMA. Saja Ustadz. Tapi alhamdulillah di kami coba terus berkolaborasi dengan sistem pembelajarannya, tapi sebagai masukan aja tadi, sebaiknya dipisah-pisah dengan klasifikasi jenjang pendidikannya sehingga lebih tepat. Seperti saya juga punya amanah dari TK juga. TK pasti konsep pembelajarannya berbeda sesuai dengan kebutuhan TK dengan SD, SMP, dan SMA. Itu saja mungkin Ustadz untuk masukan tim MPP yang sangat luar biasa, betul-betul memikirkan kami yang ada di seluruh daerah. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama, ingin saya informasikan bahwa kalau tadi Ustadz Endi menanyakan apakah di SMA Purwokerto kepala sekolah tidak mengajar, memang kalau di Purwokerto alhamdulillah kepala sekolah dan manajemennya itu tidak mengajar Ustadz. Nah, tapi
ini tidak bisa diterapkan di semua sekolah karena memang kondisinya berbeda-beda. Dan peraturan pemerintah yang terbaru sekarang juga tidak mewajibkan kepala sekolah untuk mengajar. Kalau dulu kan masih harus mengajar minimal 12 jam misalnya, atau 6 jam misalnya. Kalau peraturan yang terbaru tidak mewajibkan kepala sekolah mengajar. Akan tetapi ketika di sekolah dengan kondisi tertentu sehingga kepala sekolah harus mengajar, sekali lagi, kalau memang harus mengajar, itu jamnya juga harus dibatasi, Ustaz. Misalnya, sepekan hanya 6 jam pelajaran misalnya. Kalau terlalu banyak, nanti fungsi manajemennya akan hilang. Jadi fungsi manajemennya akan terkuras, tergerus oleh tugas mengajarnya. Jadi kalau memang masih harus mengajar, tetap harus dibatasi. Misalnya 6 jam misalnya, itu pun mata pelajaran yang, mohon maaf, ringan-ringan gitu loh, Zat. Jangan mata pelajaran pokok itu loh, yang pendampingan ekstrakurikuler, misalnya, kemudian seni rupa misalnya, bukan pelajaran-pelajaran yang memang selama ini dianggap sangat penting atau penting. Itu solusinya. Tapi kalau memang bisa tidak mengajar, ya nggak usah mengajar. Terus umpamanya kepala sekolah mengajar 12 jam sekarang. Insya Allah 12 jam itu bisa dibagi kepada guru-gurunya yang ada. Sehingga kepala sekolah betul-betul free dan tidak mengajar sama sekali sehingga bisa mengambil fungsi manajemen secara maksimal. Contoh sekarang Ustadz Enden ngajar 12 jam. 12 jam mata pelajaran apa saja. Insya Allah masih bisa dibagi pada guru-guru yang ada. Itu. Karena apa? Peraturan pemerintah itu juga sudah menyatakan kepala sekolah tidak wajib mengajar. Nah, terus caranya gimana? Diskusikan dengan ketua LPP atau dengan wakil kepala sekolah yang ada. Tapi kalau kami dari MPP itu menyarankan kalau memang bisa, nggak usah mengajar kepala sekolah. Karena apa? Fungsi manajemennya jadi kurang. Sekali lagi, kalau memang mengajar dibatasi sedikit dan mata pelajaran yang ringan-ringan. Tapi kalau itu pun bisa dibagi pada teman-teman, bagi juga teman-teman. Yang namanya kepala sekolah, Masya Allah, tugasnya seabrek. Kadang-kadang tidur pun nggak nyenyak tidur kepala sekolah. Udah kayak gitu di rumah, di bel, Ustadz Afan, saya besok izin, kenapa? Mau mantu. Nah, Masya Allah. Kepala sekolah mumet mencari penggantinya. Nah, misalnya gitu. Jadi, kepala sekolah itu kerjanya 24 jam, Ustadz. Jadi kalau masih ngajar, Masya Allah. Itu jawaban saya sementara gitu, Ustadz. Kemudian yang kedua, tadi dari mana Lemah Bang ya? Terima kasih sekali masukannya atas masukan yang hari ini disampaikan kepada kami. Insya Allah akan kami pertimbangkan pelatihan ke depan. Akan tetapi kemarin ketika membahas tentang persiapan pembelajaran, kemudian tentang penilaian hasil belajar, dan beberapa pertemuan yang lain, seperti dicontohkan oleh Kepala SD Al-Azhar Al-Islamiyah Banyuwangi. Ustadzah ini melakukan survei, ternyata kata beliau, 90% wali muridnya menggunakan WA. Nah, memang media yang paling familiar itu WA, Ustadz. Untuk SD nggak mungkin pakai Google Meet, Google Form sendiri nggak mungkin. Maka kalau kami menyarankan, pertama mesti disurvei dulu. Kira-kira yang paling mayoritas universal itu pakai media apa? Nah, kalau sebagai besar kok WA, ya WA. Nah, kemarin diberikan pelatihan tentang bagaimana Google Doc, Google Form, kemudian Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Ini dalam rangka barangkali ada sekolah-sekolah tertentu yang memang secara kondisi sudah memungkinkan untuk mengembangkan itu. Karena diakui atau tidak ke depan, kayaknya penggunaan media ini akan terus dimanfaatkan dalam kondisi-kondisi
tertentu. Tapi pada prinsipnya kami terima kasih sekali masukannya dan akan kami pertimbangkan dalam agenda-agenda berikutnya. Tapi yang jelas silakan kepala sekolah bisa mengambil langkah-langkah media apa yang paling mungkin dan paling universal bisa diikuti oleh semua orang. Bahkan untuk sekolah tertentu, ada juga yang orang tuanya punya HP pun nggak semuanya, Ustadz. Nah, ada yang nggak semuanya punya HP, ya ada. Jadi macam-macam. Tapi yang kemarin dilakukan memang dalam rangka pengenalan kepada semua guru-guru yang ada. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain abadu. Ikhwah asatidzah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebenarnya tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya. Jadi ibaratnya itu sudah disapu bersih, saya tinggal apanya ya. Jadi kayaknya hanya sebagai closing aja gitu ya. Oke. Tapi tidak masalah, jadi memang apa namanya sebagai memang ada tambahan sedikit begitu ya. Baik, kita akan membahas tentang bagaimana pembelajaran daring PAI materi Al-Riset, kemudian dari PAI Al-Quran dan Bahasa Arab tentunya ya. Karena memang berdasarkan tadi bahwa kurikulum kita memang kalau kemarin berdasarkan yang sudah pertama kali pertemuan kemarin bahwa tetap harus ada materi-materi kealisadan yang memang perlu dilakukan meskipun dalam media apapun itu, mau daring atau luring segala macam tetap harus ada gitu ya. Mungkin akan mengulang kembali apa yang disampaikan Ustaz Kodikun. Jadi dalam media masa COVID ini memang tentunya media yang paling sering digunakan perlu evaluasi tadi ya, kayak dari WhatsApp, kayak Google Classroom atau Zoom atau Google atau Google Form atau video atau luring. Ini memang agak apa namanya masing-masing sekolah pasti punya hambatan-hambatan tertentu gitu ya. Tergantung dengan apa namanya, tergantung dengan kemampuan wali muridnya, kemampuan gurunya juga, kemudian juga memang kondisi siswanya juga. Contoh, ketika mungkin untuk anak-anak yang sifatnya anak-anak mungkin kelas 1 atau kelas 2 begitu ya, kelas 1 pertama begitu ya. Mungkin kalau daring karena belum kenal dengan gurunya mungkin ya, memang agak-agak kurang pas mungkin. Tetapi kalau luring mungkin ya, meskipun kalau kemarin kita alternatifnya adalah dengan apa namanya dengan sistem klaster Ustaz Sedikun ya, yang memang apa namanya itu guru-gurunya datang ke sekolah, datang ke wilayah tertentu yang memang di situ banyak pembinaan anak-anaknya, maka diajarkan di sana. Karena memang kalau untuk yang kelas 1 yang memang sifatnya siswa baru itu memang perlu komunikasi dulu dengan guru kelasnya atau guru mapelnya. Karena memang kalau kira-kira tidak pernah kenal hanya via video itu biasanya ya kurang bagus begitu ya. Sehingga memang mungkin nanti yang perlu dilakukan adalah perbedaan antara yang siswa baru dengan siswa lama pastinya. Kalau siswa lama mungkin bisa dengan WhatsApp boleh, pokok sifatnya harus ada pernah ketemu dengan apa namanya dengan antara wali kelas dengan muridnya. Itu bisa disertai dengan mungkin pertemuan atau bisa diundang per kelompok di sekolah juga silakan, ataupun memang gurunya datang ke tempat mereka. Tapi kalau misalkan anak kelas 1 tetap masuk dengan mungkin berkelompok, mungkin tidak mengapa mungkin ya, tergantung nanti kesiapan di sekolah, kemudian izin dari tempat ya, izin dari RT, RW, kemudian kelurahan setempat gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian, nah kita bahas juga karena ini sifatnya adalah daring dan memang itu kalaupun luring itu berarti memang ada penyediaan kurikulum, maka tentunya dari kepala sekolah menentukan jam PAI berapa sebenarnya begitu ya. Tapi memang kemarin kita sepakati bahwa yang jadwal yang sudah kita sharekan kepada kepala sekolah adalah bahwa memang tiap hari ada PAI, ada kurikulum khas Al-Irsyad ya. Jadi kalau kita bahas kemarin itu bahwa untuk SD itu memang ada 1,5 jam satu ya, yang apa namanya yang sifatnya umum, kemudian yang khas Al-Irsyad adalah tiap hari ada 1 jam setiap harinya, sehingga memang kalau untuk SD bisa 2 pertemuan, untuk SMP bisa
satu, kalau SMA juga mungkin satu gitu ya, tergantung dengan kondisinya gitu. Tetapi intinya adalah bahwa tetap harus dilakukan. Dan ketika memang seperti itu, dan apalagi ketika kalaupun itu adalah luring pun memang kan dari Kemendikbud sudah mengatakan 4 jam kan ya untuk pembelajaran di sekolah itu 4 jam. Sementara kalau kita di Al-Irsyad itu mau tidak mau pembelajaran memang biasanya lebih dari itu. Bahkan mungkin kalau dilihat dari kurikulumnya bisa jadi yang full day itu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Itu berapa jam itu ya? 8 jam. Berarti paling tidak separuhnya perlu dikurangi. Nah, ini ketika berkurang atau mungkin beberapa sekolah yang mungkin dulu kurikulumnya sama aja, maka bisa jadi tetap, tapi rata-rata berkurang. Nah, ketika berkurang, maka perlu kemarin sudah ada yang sudah menjalankan ya tentang penyederhanaan pemateri dasar. Ada yang menjalankan, Ustaz? Coba mungkin ya, saya mau nanya nih, ada yang sudah sudah membuat belum nih? Ada skala prioritas KD-nya, penggabungan mapel jika memungkinkan, pembuatan LKS atau rangkuman diktat atau modul e-book gitu ya. Ini perlu dilakukan. Nah, kalau di yang terpadu sudah ada contohnya. Saya pernah download itu yang terpadu ada contohnya. Itu hanya isinya emang hanya kompetensi dasar dan materi-materi sangat singkat untuk dijadikan LKS. Nah, kita kemarin waktu ada pelatihan pertama Sotot ya, yang bahwasannya masing-masing sekolah bisa bertugas untuk workshopkan dengan guru-gurunya untuk penyederhanaan KD-nya, kemudian pembuatan rangkuman atau diktatnya. Ini ada yang sudah mengerjakan, Ustadz? Coba nih, kalau yang sudah monggo di bisa chat ke Ustadz, ya. Ada yang sudah belum, Ustadz? Tulungagung sudah? Oke. Hah? Ya, silahkan. Dari Tulungagung silahkan yang sudah meringkas meringkas KD-nya. Silakan dari Tulungagung. Belum ada ya. Ya, Bekasi sudah, Tulungagung sudah, Masya Allah sudah ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi sudah ada. Tinggal Ustadz Misri, silakan Ustadz Misri menyampaikan contoh dari penyederhanaan kurikulumnya. Oke deh, kayaknya masih belum pada mau ya. Oke lah, baik ya. Jadi memang ketika kurikulum kita memang juga begitu, karena memang kurikulum Al-Irsyad itu kan ada 4 ya. Tetapi ketika kemudian ketika SMP cuma satu pertemuan dalam 2 pertemuan dalam 1 pekan, berarti memang kan harus digabungkan ataupun minimal dilakukannya 2 pekan sekali nih per mapelnya. Tapi ketika memang SD juga sama begitu, sehingga memang ini perlu ada semacam pembuatan LKS atau rangkuman atau diktat tertentu yang berbeda dengan modulnya, karena memang saya nggak yakin kalau misalkan di Bekasi bukunya, kemudian anak-anak langsung baca bukunya semua. Saya tidak yakin begitu. Sehingga memang butuh ada pembuatan rangkuman atau lembar kerja siswa begitu, rangkuman atau diktat agar memudahkan mereka untuk membacanya. Karena memang kalau tidak seperti itu, kayaknya sulit sekali bagi murid untuk membacanya gitu ya. Jadi perlu ada seperti itu, modul e-booknya juga ada, kalau bisa pakai PDF gitu ya, biar nanti bisa dibuka di HP atau bisa di laptop segala macam, sehingga emang ini zamannya sudah e-learning gitu ya, sehingga kalau sudah biasa dengan e-learning insya Allah sudah tidak begitu kaget ya ketika sudah ada e-booknya insya Allah. Kemudian ketika sudah kurikulum sudah disederhanakan, ya, ini perlu diketahui juga, dilihat juga tentang tingkat penguasaan guru mapel PAI-nya, ya. Kenapa saya khususkan PAI? Memang untuk PAI itu ada ciri khas yang luar biasa dari guru PAI kita. Pengalaman saya itu,
guru PAI kita itu kalau yang secara kompetensi agamanya bagus, biasanya teknologinya kurang biasanya. Kalau yang kompetensi agamanya biasa saja, teknologinya canggih, sehingga emang ini butuh kolaborasi tuh ya. Kolaborasi artinya kadang-kadang ada guru-guru yang ketika offline luar biasa maksimalnya, begitu online gagal. Sebaliknya, guru yang ketika offline itu adalah mungkin tidak begitu menarik, begitu online langsung melejit, gitu ya. Maka ini perlu kepala sekolah perlu melihat di antara guru-guru atau guru kurikulum khas kita itu apa yang perlu ditingkatkan nih. Kenapa? Ketika memang mereka kemudian tidak diberikan perhatian, bahkan mungkin tidak latih khusus begitu ya. Karena memang kalau misalkan itu kemudian diserahkan kepada TU sekolah, maka mungkin sangat susah ya. Makanya emang ini untuk guru-guru PAI kita, karena mungkin kalau guru PAI yang tadi ya, kalau yang gelarnya SPD, SPDI sih mungkin rata-rata sudah bisa lah insya Allah ya, MPD misalkan. Tapi kalau yang mungkin dari pesantren, ataupun gelarnya yang memang dari apa namanya, yang memang fokus kepada materi bukan kepada acara, biasanya emang agak keteter masalah seperti ini. Maka perlu nanti dilihat tingkat kemampuan gurunya tentang penguasaan media daring dan di penguasaan media daring. Kemudian penguasaan mata pelajaran. Maksudnya bagaimana? Jadi emang ketika kita punya guru, pastinya kita punya guru yang punya keahlian di bidang tertentu. Sebagai contoh, ada guru yang ahlinya di bagian bahasa Arab, ada, Masya Allah. Maka bisa jadi mengajar semua, memberikan videonya misalkan dengan semuanya, tetapi memang dia hanya dia. Sementara mungkin kalau untuk yang share ataupun yang fasilitator bisa dengan guru mapel yang lain atau dengan guru kelasnya. Jadi tingkat penguasaan guru mapelnya mungkin berbeda-beda, sehingga nanti kesempatan ini, sehingga emang tidak lagi guru level 1, 2, level 1 semua mapel tidak, tapi bisa jadi misalkan bahasa Arab diserahkan kepada guru yang paling bagus nih bahasa Arabnya. Kemudian ketika fikih nih, jelaskan orang yang paling bagus di bagian fikihnya. Akidah juga sama dan sebagainya. Sehingga emang ketika dia bikin video, maka bisa di-share kepada seluruh level yang ada, gitu ya. Ketika emang materinya, menjadi ada guru yang luar biasa itu. Karena memang masing-masing guru pastinya punya kelebihan dan kekurangan. Kita ambil kelebihannya, kita maksimalkan, ya. Agar nanti guru yang terbaik di material pelajaran tertentu bisa menjadi presenter untuk di pembelajaran. Terutama ini di bagian tentang belajar Al-Quran pastinya. Karena memang saya yakin bahwa belajar Al-Quran itu guru tidak semuanya punya kemampuan yang sama secara makhrajnya, bacaannya. Sehingga emang butuh contoh yang real dari dari gurunya gitu ya. Yang paling bagus, kemudian nanti masalah pemantauan, kemudian nanti penilaian segala macam, memang itu bisa guru mapel atau guru yang lain. Tapi untuk pemberian contoh itu adalah harus guru yang terbaik. Kenapa? Pengalaman gitu ya. Saya punya 2 anak begitu ya, dan Masya Allah 2 anak berbeda semua, berbeda. Yang satu mungkin dapat guru yang luar biasa detail dalam makhrajnya sehingga sekarang maksudnya bagus, tapi yang kedua mungkin laki-laki ya, sehingga mungkin para perhatian sehingga emang tidak maksimal. Sehingga emang untuk belajar Al-Quran ini butuh contoh yang terbaik yang kita punya untuk kita share. Contoh ketika misalkan Al-Qur'annya adalah tentang tentang kalau pakai tartil misalkan ya, pakai tartil sehingga dibacakan yang materi dasarnya, kompetensi dasarnya dari yang harus dicapai, diberikan contoh. Adapun kemudian pemantauannya atau penilaiannya bisa dengan guru mapel yang lainnya ataupun guru selain yang jadi presenter tadi. Ini caranya, karena memang kesempatan ini, karena kalau untuk yang levelnya itu sampai banyak sekali begitu, sehingga memang mungkin nggak mungkin semua. Tapi ketika sekarang dengan video gitu ya, maka penyampaian materi bisa dengan satu guru yang paling bagus untuk menyampaikan materinya, sehingga harapannya ini nanti lebih maksimal. Adapun tadi
pemantauan, kemudian kemudian penilaian bisa dari guru-guru yang lainnya. Baik. Terus, nah ini bukan flashback ya, feedback ya. Jadi seperti yang tadi disebutkan oleh Ustadz Sadikun bahwa memang tingkat keikutsertaannya siswa seberapa persen? Mungkin tadi ada absensi, tetapi intinya adalah bahwa memang masing-masing sekolah pasti berbeda-beda. Contoh kemungkinan berbeda sekali gitu ya. Misalkan kalau yang memang rata-rata tidak punya HP misalkan, ya dengan luring nggak mungkin dengan daring nggak mungkin. Dengan luring pastinya kesempatan-kesempatan seperti apa. Ketika memang dengan luring itu. Waktunya juga sama karena ketika dengan pakai daring itu waktunya bisa sangat luas, apalagi ketika anak-anak SD misalkan di mana HP-nya milik orang tuanya. Kalau orang tuanya mungkin ada yang di rumah mungkin bisa langsung segera mengerjakan, tapi kalau orang tuanya bekerja semua, maka untuk tugasnya paling malam hari ya, gurunya sabar sekali menunggu nih ya, menunggu tentang menunggu penerimaan tugas dari dari muridnya yang mereka dengan dari orang tuanya. Efektivitas, jadi emang nanti juga kita ditentukan efektif atau tidak nih WhatsApp, Google Meet atau Google Classroom itu efektif atau tidak, perlu dinilai. Artinya ketika mungkin tadi seperti Ustadz Anwar katakan bahwa memang untuk anak-anak SD atau kelas bawah itu memang kalau pakai Google Classroom itu tidak semua anak bisa pastinya. Karena emang itu butuh masuk login dulu segala macam, sehingga emang kalau nggak di setel di laptopnya langsung login agak sulit ya, tapi kalau langsung di setelkan login memang ya langsung bisa. Tetapi kalau tidak bisa emang nanti login segala macam yang tidak semua anak kelas 4 atau kelas yang SD itu bisa, tapi kelas SMP SMA seperti itu. Baik, itu tambahan sedikit dari saya tentang pembelajaran PAI, sehingga memang harapannya pembelajaran PAI kita ketika memang tidak memungkinkan dengan yang full, maka perlu ada pensiasatan dengan pembuatan LKS, pembuatan modul, e-book misalkan ya, untuk disampaikan kepada wali santrinya. Terus tambahannya ditambahkan silabus pekanan. Kenapa? Biar nanti ketika ada orang tua minimal tahu nih bahwa pada pekan ini si fulan ini kelas ini level berapa begitu ya, itu belajarnya adalah ini ya, sehingga memang ini kesempatan bagi sekolah. Kalau biasanya orang tua kan nggak baca mungkin ya, ada beberapa orang tua nggak baca tentang silabusnya apa, nggak penting yang anaknya berangkat aja deh. Tapi kalau pada masa ini memang ya minimal minta bantuan orang tua nih bahwa membaca silabus-silabus yang harus dikerjakan, kemudian jadwal-jadwal seperti apa begitu, sehingga memang paling tidak ketika pun andekan pun tidak bisa mengikuti pembelajaran, ketika dia punya bukunya, kalau orang tuanya mampu maka bisa mengajarkan itu gitu ya. Ini saran gitu ya untuk untuk pembelajaran daring di pembelajaran kurikulum khas Al-Irsyad gitu. Baik, itu dari saya. Ada yang bisa di-share-kan? Silakan, Sir. Oke, mungkin ada tambahan sedikit tentang pembelajaran Al-Quran. Ini memang perlu perlu pensiasatan yang luar biasa, karena memang ketika biasanya belajar itu adalah individual, kemudian waktunya panjang dan anak-anak di sekolah. Sekarang ketika pembelajaran di daring ini ataupun nanti ada peluring itu pasti waktunya lebih singkat gitu ya, sehingga emang jangan sampai dengan waktu yang singkat itu kemudian dengan metode yang sama nih pembelajarannya, karena memang ini butuh inovasi dari kita untuk bagaimana menjadikan pembelajaran itu singkat, padat, tapi tujuannya sampai. Contoh, ketika pembelajaran Kartili misalkan ya, kalau yang menggunakan Kartili, ketika mengajarkan tentang halaman kelas 1 itu mengajarkan tentang alif berharokat fathah, ba dan ba gitu ya. Maka sebenarnya ketika mengajarkan cukup difokuskan di hurufnya itu. Adapun latihan bisa dengan setoran seperti itu. Tapi kalau untuk halaman konsepnya cukup halaman konsepnya yang dijelaskan. Seperti itu. Kenapa?
Karena kalau kemudian mereka setoran, baca semuanya, mungkin waktunya tidak memungkinkan, gitu ya. Sehingga emang untuk yang untuk yang menggunakan media media tartili, maka ini perlu ada pencatatan. Nanti saya share tentang ringkasan tartilinya, biar nanti bisa digunakan sebagai media bagi guru-guru Al-Quran, biar nanti memang yang diajarkan ketika daring itu adalah hanya itu saja, tidak semua yang diajarkan, tapi memang seperti itu. Itu tambahannya, Ustaz. Silakan. Saya Nurahi. Syukran jazilan kepada teman-teman sekalian. Kami kembali membuka interaksi selanjutnya dari ikhwas sekalian, karena pembelajaran PA ini memang agak sulit atau cukup menantang, karena sebenarnya butuh pendampingan yang lebih intens baik oleh sekolah maupun oleh orang tua. Tentunya akan banyak sekali kendala ataupun hambatan yang ada di lapangan. Mari kita sharingkan bersama-sama supaya bisa menemukan solusi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari SMP yang baru terakhir kami kunjungi kemarin di Bogor. Dari SMP Bogor, ini lockdown-nya kayaknya sudah mulai dibuka. Mudah-mudahan pembelajarannya juga meskipun daring lancar gitu ya. Ya kami terkesan dengan masjidnya yang unik itu. Jarang menemukan masjid seperti itu. Kami ingin bagaimana pembelajaran PAI di Bogor selama ini, Ustaz, terutama di SMP-nya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan kami di SMP Bogor, Ustaz. Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa kalau di Bogor saat ini selama 2 pekan, ini sudah masuk pekan kedua, ini kami masih melaksanakan MPLS untuk kelas 7 dan MPPJJ untuk kelas 8 dan kelas 9. Sebetulnya MPPJJ untuk kelas 8 dan kelas 9 itu sebetulnya MPLS juga, cuman kami menggunakan istilah yang berbeda saja supaya tidak terkesan siswa baru masuk gitu ya, Ustaz. Kemudian atas arahan dari MPP, wabil khusus atas arahan dari Ustaz Toto, maka di pekan kedua ini kita sudah memasukkan pembelajaran yang pertama program pembiasaan dari mulai sapa pagi, kemudian sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran. Hari ini insya Allah sudah mulai masuk pembelajaran bahasa Inggris, Ustaz. Jadi untuk sebetulnya resminya untuk pembelajaran atau KBM-nya itu kami merencanakan di awal Agustus tanggal 3. Tapi untuk pekan ini ya istilahnya kita sebut sebagai kayak matrikulasi gitu, kayak pemanasan lah gitu, Ustaz, supaya ritme jalur komunikasi dan jalur koordinasinya semakin jelas terlihat. Tapi ala kulli hal seminggu kemarin dan mulai hari ini sudah semakin terlihat ritmenya, apalagi setelah mendapatkan pembekalan materi hari ini ya tentang bagaimana mengevaluasi kemudian mensupervisi. Masya Allah, ini dijadikan oleh kami sebagai untuk menyempurnakan. Jadi tiap hari kami baik evaluasi terus seperti itu, Ustaz. Tiap hari evaluasi, kemudian apa yang perlu ditambah, apa kekurangannya yang perlu diperbaiki. Mohon maaf karena Bogor ini mohon maaf sekali sangat butuh bimbingan karena kami baru belajar merangkak gitu, Ustaz. Mohon maaf. Demikian, Ustaz, yang bisa. Terima kasih juga Ustaz Ibnu yang sudah membimbing luar biasa. Terima kasih, Ustaz. Demikian laporannya. Baik, jazakumullah khair. Mungkin Ustaz Rohi mau menanggapi spesifik mungkin Bogor dulu sedikit sebelum ke cabang yang lain. Mohon Ustaz Rohi. Oke ya, tadi untuk kan untuk memang kita memang karena masih dalam artian memang masih kemarin kan memang masih MPLS ya, pengenalan, bukan kalau tadi MPJJ ya, matrikulasi pembelajaran jarak jauh. Jadi memang harapannya sih memang untuk mereview, kalau bagi yang siswa baru berarti memang ada semacam penyetandaran dari sekolah-sekolah yang lain, karena memang ketika SMP itu kita kadang ada siswa dari luar SD pastinya, sehingga memang butuh ada kesamaan dalam beberapa hal.
mungkin aturan, contoh juga misalkan tentang dia Islamiyahnya, kesamaan tata sholatnya, sehingga tidak ada muncul oh si fulan sholatnya begini, si fulan sholatnya begitu. Maka lalu ada semacam penyetandaran dari kita dari sekolah pastinya begitu ya, tentang bagaimana teknis pelaksanaan sholatnya. Kita di MPP ada satu standar tentang pelaksanaan sholatnya, insya Allah sudah ada, sehingga memang nanti kita share juga, mudah-mudahan bisa di-share untuk penyetandaran sholatnya, sehingga bisa dibagi kepada seluruh wali murid via e-book agar agar nanti dari kurikulum yang ada di sekolah itu nanti diterjemahkan kepada pembiasaan harian, sehingga tidak ada tidak ada oh kenapa begini kenapa begitu ya, atau kenapa berbeda, sehingga memang perlu disampaikan. Ini mungkin e-booknya sudah ada Ustadz Rahmat ya, insya Allah ya, e-booknya sudah ada. Kalau sudah ada silakan, tapi kalau belum ada nanti bisa saya share e-book yang pembelajaran ibadah praktisnya. Yang ini saat ini digunakan di seluruh sekolah yang ada gitu ya. Tetapi memang bukan paksaan, tapi memang himbauan lah kepada seluruh sekolah-sekolah untuk menggunakan e-book yang sama ini, biar nanti bisa baca wali murid, agar tidak terjadi kemudian ternyata kenapa berbeda segala macam, kemudian perbedaan di sekolah ada, sehingga ketika sudah distandarkan seperti itu. Terutama mungkin untuk anak SMP pastinya ya, karena memang SD itu kadang-kadang dari SD yang mungkin bagunya berbeda, masuk SMP kita mungkin berbeda juga secara bagaimana cara sholatnya, kemudian cara wudhunya begitu ya, dan doa-doanya seperti itu. Itu memang bagus ketika ada penyetandaran ya. Kemudian aturan-aturan sekolah juga sama. Kalau mungkin anak SD kan jarang sekali melanggar ya, tapi kalau untuk anak SMP, SMA, kalau tidak jelas aturan-aturan yang baku di sekolah kita, nanti repot. Karena contoh mungkin mereka dari sekolah yang lain yang mungkin ada pergaulannya tidak jelas, tapi kemudian kita dilarang, mungkin pacaran dilarang, berarti ini kita pun harus memberikan penjelasan kepada mereka seperti itu. Tambahan begitu, Ustaz Zuhair. Baik, syukran Ustaz Ibnu Rahi. Apakah Ustaz Rahi ingin mendengar dari cabang yang lain? Satu orang lagi. Masih ada 5 menit. Ustazah Siti. Ustazah Siti. Dari mana tadi? Ada yang ingin bergabung selanjutnya? Ustazah Siti dari Dini, Ustazah Dini. Ustazah Dini. Oke, tafadhali Ustazah Dini. Persilakan. Ya, Ustazah Dini, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah, silakan Ustazah. Ya. Kendala jaringan tadi. Iya, nggak apa-apa. Fadhil Ustazah. Ya, baik. Alhamdulillah Ustaz, untuk di Cirebon kami sudah sosialisasi sejak awal. Kemarin tahun ajaran baru dimulai. Dan Cirebon menggunakan atau membuat LKPD untuk bahan belajar siswa di rumah. Selain itu, kami juga ditunjang dengan video-video pembelajaran yang kami buat secara mandiri, Ustaz. Masya Allah. Iya, LKPD-nya kami sebut LKPD, Ustaz, bukan modul, ya. Karena supaya lebih ringan aja ya. Kalau modul rasanya berat gitu. Banget ya. LKPD kan hanya ringkasan soal gitu ya. Iya, ringkasan materi juga soal. Nah, kemudian ini Ustaz, kebetulan LKPD PAI khususnya kami itu kan referensi utamanya dari buku-buku Purwokerto. Iya. Gitu. Jadi ya selain itu juga kami ambil referensi dari yang lain. Iya, nggak apa-apa. Bisa dikembangkan saja. Iya betul Ustaz. Ya. Terima kasih. Jadi tetap menggunakannya buku Purwokerto. Dan LKPD itu kami buat selama 2 pekan. Satu termin itu 2 pekan. Kemudian nanti setelah 2 pekan berakhir, orang tua mengembalikan LKPD yang sudah dikerjakan, sekaligus kami juga memberikan LKPD yang baru. Oke. Alhamdulillah sih sampai saat ini berjalan dengan baik. Video-video pembelajaran juga sudah kami buat, terutama PAI kan, apalagi kalau materi fikih kan itu harus ada penjelasan secara real, iya gitu. Jadi kami bantu dengan video-video. Mungkin Ustaz dari Cirebon. Baik ya, terima kasih Ustaz, luar biasa. Pokoknya sukses Cirebon insya Allah. Gitu. Amin, terima kasih Ustaz. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Untuk Ustaz Rohi, waktunya masih ada 2 menit untuk memberi tanggapan atau mau closing? Closing aja, Ustaz. Ya, Closing aja. ya. Baik ya, Ustaz dan saudara sekalian sudah dari mungkin dari jam 9 tadi ya, 2 jam rasanya sudah luar biasa capeknya mungkin ya dari jam 9 menyimak kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan masalah daring ini ataupun yang lain nanti, berarti memang pertama itu adalah bahwa setiap sekolah perlu memastikan kemungkinan-kemungkinan yang ada, apakah mau daring ataukah mau ada cluster itu memang tergantung kebijakan sekolah, tapi paling tidak sesuai dengan apa namanya instruksi dari pemerintah seperti apa sih apanya tentang kesehatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan meskipun dengan yang daring dan minimal pertemuannya, tapi tidak menjadikan kualitas pendidikan PAI kita juga minimal begitu ya. Yang ketiga memang dengan adanya metode yang baru ini, mau tidak mau bagi guru-guru yang apa namanya, yang mungkin agak gaptek begitu ya, ini perlu belajar lagi agar bisa apa namanya, bisa lebih update masalah pengetahuan di apa namanya di IT-nya agar mungkin bisa memaksimalkan apa yang sudah kita lakukan. Itu seperti itu, Ustaz. Silakan Ustaz. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah melewati kegiatan ini dari jam 9 pagi kurang lebih sampai jam 11 on time. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ibrahim dan juga Ustaz Sodikun yang sudah menyampaikan materinya, ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah mempermudah jalan kita untuk berinovasi, menciptakan sebuah kreativitas baru yang mungkin selama ini kita belum menemukan. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan jalan untuk menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi anak-anak kita, bagi pendidikan terbaik buat mereka, dan semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah SWT sehingga kita bisa kembali bertatap muka dengan siswa-siswi kita, bisa berinteraksi langsung dengan mereka dan bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya. Jazakumullah khair. Kepada teman-teman juga kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan pelatihan kita sampai akhir nanti. Masih ada berapa pertemuan ke depan. Kamis depan perlu dibacakan. Ustaz Sodikun yang Kamis depan tuh. Kamis depan agenda kita insya Allah pelatihan dengan Ustadz Irfan. Efektivitas pembelajaran melalui Google Classroom. Insya Allah hari Kamis di jam yang sama, jam 9 sampai jam 11. Mudah-mudahan berjalan lancar. Demikian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Mari kita akhiri majelis yang mulia ini dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.